Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Unlock dari Korea Selatan yang tayang pada tahun 2023 dengan genre misteri crime. Menceritakan keteledoran manusia yang membuat hidup jadi berantakan, sampai membawanya dalam kasus pembunuhan. Bahkan, dirinya yang dulu diberi kepercayaan berubah jadi hinaan. Semua terjadi karena ponsel yang hilang saat bepergian, dan dari sanalah teror terus bermunculan. Mengecek jadwal di pagi hari dan bersiap menjalani hari, ponsel merupakan benda yang wajib dibawa dimanapun kita berada, karena sangat memudahkan manusia melakukan segala hal, seperti transportasi, hiburan, transaksi, komunikasi, menyimpan kenangan, dokumen berharga, dan masih banyak lainnya. Dalam bus, seorang wanita kelelahan, tanpa sadar meninggalkan ponselnya, dan seseorang jadi mengambilnya. Di mana ada yang sedang menyiapkan makanan lalu mengunggahnya di sosial media. Sampai terdengar panggilan, ia mengangkat. Iya, itu ponsel yang sebelumnya tertinggal di bus. Menjawab panggilan dengan bantuan suara buatan wanita, pria yang sebut saja bernama Junyong mencatat semua informasi pemilik ponsel. Wanita dalam panggilan, atau kita sebut saja sebagai gadis cantik, ia datang ke rumah teman yang kehilangan ponsel. Sempat kaget karena rumah berantakan dan tergeletak di kolong meja. Rupanya, ia hanya tertidur. Sekarang, Junyong menemukan Instagram Nami yang merupakan pemilik ponsel, di mana Nami yang baru sadar dari mabuknya semalam mencari ponselnya. Junyong kembali dihubungi, masih merespon dengan format kata suara wanita. Ia tetap menggali informasi. Rencananya, mereka mau ketemu di kafe ayah Nami. Tapi Junyong yang gagal membuka ponsel malah merusak ponsel Nami. Di sisi lain, mayat wanita ditemukan. Tidak ditemukan kejanggalan di TKP, polisi lainnya cuma menemukan bukti suplemen nutrisi pohon. Salah seorang detektif bernama Detektif Jiman jadi memeriksa. Sampai di pohon plum, Detektif Jiman menemukan suplemen nutrisi pohon yang sama, di mana bertuliskan nama Junyong. Ke kantor, Detektif Jiman dicurigai temannya karena melindungi si anak dari kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir itu. Teman polisi mau Detektif Jiman menghubungi anaknya, atau kalau tidak ia akan mengambil tindakan. Jadi gini, sebenarnya Detektif Jiman itu punya anak bernama Junyong. Cuma anaknya udah hilang 7 tahun yang lalu, dan dari kasus pembunuhan yang ada, di sana selalu ada jejak pohon milik Junyong. Tapi Detektif Jiman hanya mau melaporkan anaknya sebagai anak hilang. Kini, Nami datang ke kafe ayahnya. Si ayah tahu Nami mabuk dan kehilangan ponsel. Tak lama panggilan masuk, mengabarkan kalau ponselnya nggak sengaja jatuh. Nami diminta untuk datang ke tempat reparasi dan tidak perlu melakukan transaksi karena sudah dibayarnya. Sesampainya, Nami jadi mengisi data untuk memperbaiki layar ponsel yang pecah. Dengan bantuan YouTube, kamera juga terpasang, menyambungkan dengan aplikasi, ponsel lainnya juga disandingkan. Ponsel kembali normal, Nami menggunakan ponselnya, bersamaan dengan Junyong yang mengamati semua pergerakan. Balik kerja ke kafe ayahnya, Junyong datang mengenakan topi yang Nami suka. Tak hanya itu, ia juga pesan minuman yang tidak ada di daftar menu. Tapi, mengaku sebagai pelanggan setia, akhirnya Nami memberikannya. Sampai ayah tiba dan tahu Nami memberikan sari buah plum, Nami pamit pulang. Kembali ke rumah, Detektif Jiman masuk menemui istrinya yang sakit, mengambil ponsel dan mengecek isi pesan bersama Junyong, di mana Junyong masih terus memantau Nami. Dan waktu tidur, ponsel bergerak dengan sendirinya. Junyong yang menggunakannya untuk mencatat semua informasi tentang Nami. Masih mengikuti semua aktivitas yang dilakukan, Junyong tahu semua rahasia Nami, teman-temannya, bahkan alamat rumahnya. Merasa datanya sudah cukup, Junyong menuliskan nama Nami di nomor 9. Setelah itu mengubah gambar layar laptop dengan foto Nami. Ke kantor, Nami dipanggil atasannya. Si atasan suka sama kinerja Nami. Gajinya akan dinaikkan 2 kali lipat. Cuma kenaikan gaji itu rahasia, gak boleh ada orang yang tahu sampai produk yang mereka pasarkan benar-benar laku di pasaran. Detektif Jiman sama istrinya juga makan bersama. Di kesempatan kali itu, ia tanya kabar dan keberadaan Junyong. Menjabarkan kalau di beberapa kasus yang terjadi selalu ada pohon plum. Detektif Jiman ingat sejak kecil, Junyong suka menanam pohon plum di tempat yang jauh karena baginya itu tempat rahasia yang gak boleh orang tahu. Istrinya cuma diam. Lalu pesan masuk dari rekannya yang berhasil melacak alamat Junyong. Ke Junyong, ia berhasil masuk ke hunian Nami, menelusuri rumah sampai menemukan ponsel lain yang tersimpan. Nami juga melakukan transaksi musik favoritnya.
di mana Junyoung sedang menarik sejumlah uang dari akun bank milik orang, lalu membuat kartu bisnis untuk dirinya. Sekarang, detektif Jiman bersama teman polisinya membahas kasus wanita yang baru meninggal. Tahu sebelum menghilang ponselnya rusak, teman polisi ingin menyelidiki tempat reparasi ponsel. Saldo ATM wanita itu diambil semua, cuma detektif Jiman pilih pergi menyelidiki kasus anaknya seorang diri. Mengintip dan coba menggali informasi, Junyoung pulang. Tapi ia nggak jadi masuk karena tali yang dipasang di pintunya terjatuh. Ia tahu ada orang lain di dalam kamar. Lanjut menelusuri, detektif Jiman lihat kutek yang digunakan korban wanita sebelumnya. Ada juga foto mendiang sama ibunya. Paham rumahnya digeledah, detektif Jiman masih mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga menemukan catatan berisi semua informasi mengenai para korban. Lalu, pesan masuk dari Junyoung. Detektif Jiman jadi mengejar berdasarkan foto yang diberikan. Coba menghubungi detektif Jiman mencari sumber suara yang ternyata ponsel itu sudah disadapnya. Kembali ke rumah, semua sudah hancur tanpa jejak. Ke kafe ayah Nami, Junyoung datang pesan sari plum. Rupanya, di sana Nami juga lagi nunggu orang yang mau beli CD musik favoritnya. Sampai pesan masuk, yang ternyata Junyoung yang ingin membelinya. Di mana Junyoung bingung, ia punya tiket konser yang gak tahu harus diapain. Nami yang suka dengan konser itu jadi ingin membeli tiketnya. Mereka melanjutkan transaksi, memberikan kartu nama dengan alasan kalau ada masalah dengan tiket konser, Nami bisa menghubunginya. Minuman siap, Junyoung pergi. Perjalanan pulang mengantar Nami, ayah khawatir sama anaknya yang tinggal sendirian. Karena akhir-akhir itu si ayah rasa ada pria aneh yang berusaha mendekati Nami. Cuma Nami bilang kalau mereka hanya melakukan transaksi. Tentunya perdebatan kali itu juga dilihat Junyoung. Ayah pergi, seseorang mendekat. Nami merasa ada yang datang. Seseorang juga berusaha masuk, siap dengan pisau di kantongnya. Rupanya itu gadis cantik. Mereka jadi menikmati malam berdua, yang ternyata gadis cantik diusir dari rumah. Ia mau nginep karena ribut sama ibunya. Lalu lihat tiket konser, Nami cerita kalau salah satu pelanggan kafe ayahnya menjual tiket itu. Memberikan detail informasi tentang Junyoung yang menurutnya mereka sama. Nami jadi bilang Junyoung akan terlihat lebih tampan jika melepas kacamata dan merapikan rambutnya. Jelas gadis cantik mengira Nami suka sama Junyoung. Sekarang ayah Nami masih bingung. Pesan dari Nami masuk, ia minta maaf lalu minta tolong untuk pasang link yang dikirimkannya. Beralasan akan memberitahu detail informasi setelah aplikasi terinstal. Si ayah menurut, sedangkan detektif Jiman masih membaca kertas yang tersisa. Kemudian mengunjungi ibu korban wanita. Ibu korban bingung kenapa detektif Jiman datang. Menjelaskan kalau sebelum menghilang, anaknya ke tempat reparasi ponsel pas tahu ponselnya rusak. Cuma si ibu korban gak tahu tempatnya. Panggilan dari divisi ketua orang hilang masuk, di mana ayah Nami yang lihat video mereka dulu dapat pesan. Mengecek paket depan rumah, paketnya berat, sampai seorang mendekat lalu memukulnya. Ke Nami, malam itu ia masih bermain ponsel. Yang mana Junyoung lagi ngiket ayah Nami. Di tempat berbeda, dalam derasnya hujan, penyelidikan berlangsung. Pagi hari, Nami telat bangun karena alarmnya nggak bunyi. Gadis cantik jadi memesankan taksi. Nami lanjut pergi sambil membuka ponselnya. Nami kaget sama semua pesan yang ada, bahkan kebocoran data di balik sosok baik perusahaan. Nami bingung sama semua umpatan yang dibuatnya. Sampai di kantor, semua orang tentu kesal. Nami berusaha menjelaskan kalau ponselnya diretas. Yang pastinya mereka nggak ada yang percaya. Atasan yang sangat mempercayai Nami merasa perusahaannya hancur. Ia jadi memutus hubungan dengan Nami. Di mana Junyoung mencoret beberapa nama yang perlu disingkirkan dari kehidupan Nami. Masih bingung, gadis cantik muncul menyemangati Nami yang rapuh. Datang ke kantor polisi bagian siber, mereka bilang kalau ada yang meretas ponsel, minta pelakunya ditangkap. Cuma pihak polisi memerlukan bukti spesifik supaya kasus bisa diusut. Masalahnya bukti di ponsel itu sudah hilang semua. Polisi jadi nggak bisa meneruskan kasus. Intinya, di sana mau jelasin sedetail apapun, kalau nggak ada bukti ya nggak bisa dilanjut. Jadi ya udah, Nami dan gadis cantik pergi. Tersadar, ayah Nami lihat Junyoung di depan laptop. Pesan dari Nami juga ditunjukkan kalau ia datang ke kafe ayahnya, tapi tutup. Dalam lemahnya, si ayah minta Junyoung tidak menyakiti Nami. Junyoung malah bilang kalau ia cuma menjalankan aksinya. Menjelaskan paling lambat ia cuma butuh waktu 3 hari untuk dapat semua informasi tentang siapa pemilik ponsel, mengetahui semua detailnya, keluarga, kerabat, sampai bisa mengendalikannya. Di kafe ayahnya, Nami bersama gadis cantik membahas semua hal tentang kebocoran data.
Sampai seseorang tiba, Nami menyiapkan minuman. Gadis cantik jadi tanya tentang temannya yang pernah kerja di perusahaan tempat Junyong. Cuma Junyong ngaku ia masih baru, jadi kurang tahu. Lanjut ngobrol bertiga, membahas tentang hal yang dialami Nami. Junyong menjelaskan detail bagaimana penyadap mendapati informasi detail tentangnya. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh profesional. Nami bilang ia nggak pernah ngunduh aplikasi aneh-aneh. Bahkan udah nyoba lapor polisi tapi juga ditolak. Junyong menerangkan sama seperti apa yang dijelaskan pihak polisi sebelumnya. Merasa cukup, Junyong akan menganalisisnya di kantor. Gadis cantik sedikit ragu. Lalu Junyong minta Nami menunjukkan arah pulang. Mereka jadi keluar. Di luar, Junyong bilang kalau ponsel Nami bisa aja diretas sama orang yang ia kenal. Mungkin bisa memasang aplikasi diam-diam dan mendapati informasi mendalam, di mana gadis cantik merekam mereka dan ketahuan. Kembali berdua, Nami berubah. Bersuara, ia lelah, ngerasa selama ini ditipu temannya sendiri. Gadis cantik tahu ia dicurigai Nami, dan Nami yang memuncak itu membuat persahabatan mereka rusak. Berpisah dengan segala hal yang masih janggal, Junyong mengamati kepergian gadis cantik. Berita menyiarkan beberapa mayat yang ditemukan di sebuah pegunungan. Dengan bantuan anjing pelacak, mereka sudah berhasil menemukan 7 mayat. Seorang polisi juga mendapati suplemen nutrisi pohon persis seperti di awal film. Keadaan yang panas membuat teman detektif Jiman menemuinya. Detektif Jiman menjelaskan jika ia mencari informasi seorang diri. Ia rasa Junyong yang melakukan segalanya. Merasa gagal jadi orang tua, si teman jadi memberi alamat toko yang pernah detektif Jiman minta. Mereka bergegas ke sana untuk mendapati informasi lebih. Mengecek ke dalam, tempatnya cukup berantakan, seperti sengaja ditinggalkan. Sekarang, Nami lihat kenangan sama gadis cantik. Ia nangis, sampai ponselnya mati. Merasa kesal, ponsel dibanting. Ke detektif Jiman dan temannya, mereka berhasil mengumpulkan 8 berkas orang yang mati. Sadar, di rekamannya dulu ada daftar nomor ke-9. Detektif Jiman masih nyari datanya. Lalu si teman bilang kalau Junyong cuma ngulur waktu dan mau mereka ngelakuin siaran publik. Tapi detektif Jiman mau ia menangkapnya sendiri. Di tengah gaduhnya, polisi lain tiba. Menjelaskan jika mereka seorang polisi juga yang sedang melakukan penyelidikan tersembunyi. Dari sanalah mereka bertemu dengan Nami. Nami menjelaskan informasi detail kronologi ponselnya rusak sampai jadi benar lagi. Teringat perusahaan keamanan digital tempat Junyong kerja, Nami yang ponselnya rusak jadi pinjem milik detektif Jiman dan menghubunginya. Tapi di sana nggak ada karyawan bernama Junyong. Nami kesal karena Junyong pura-pura baik dan ternyata cuma ambil semua informasinya. Hidupnya terasa berantakan. Lalu Nami tanya penyelidikan rahasia apa yang lagi mereka jalani. Tapi di sana mereka berusaha menjaga obrolan. Merasa kacau, Nami punya rencana untuk jebak Junyong datang ke rumahnya untuk membicarakan ponselnya yang diretas. Ia mau detektif Jiman dan temannya bantu tangkap dan menyelesaikan kasus supaya hidup terasa adil. Mereka pulang bersama dengan kendaraan berbeda, di mana Junyong bersiap. Turun dari bus, mobil detektif Jiman lewat. Junyong juga berangkat sambil lihat Nami yang bersiap. Sampai di tujuan, Junyong menghubungi. Cuma sadar orang lain membuntuti. Berusaha menghindar, Nami telepon balik. Lanjut jalan, teman detektif Jiman menghadang. Menodongkan senjata, Junyong yang terkepung jadi mengubah mimik wajahnya. Dipanggil Junyong, ia mengaku kalau dirinya bukan Junyong, malah mempertanyakan kinerja polisi yang bisa seenaknya menodongkan senjata di tempat umum. Si teman detektif Jiman jadi minta KTP Junyong, dan tanpa dosanya Junyong merekam. Ia bilang akan menyebarkan di sosial media dengan alasan kalau ada 2 polisi bodoh yang menggunakan senjata sesukanya. Saat itulah Junyong dibebaskan. Nami mengecek sekitar bersamaan dengan Junyong yang mengirim pesan. Mereka jadi naik membicarakan kelanjutan penangkapan. Mereka tahu nggak akan bisa berkomunikasi lebih lanjut kalau pakai ponsel yang diretas. Nami jadi ambil ponsel lamanya, bersamaan dengan kepala divisi yang marah karena beberapa bukti merujuk ke anak detektif Jiman. Ia mau mereka bertemu untuk membahasnya sebelum unit kejahatan serius menangkap. Nami mengganti kartu SIM di ponsel lamanya, lalu ia keluar. Teman detektif Jiman jadi minta Nami tinggal di tempat yang aman untuk beberapa waktu ke depan. Pergi bersama dengan beban berbeda, pemberitahuan masuk ngabarin kalau ayah Nami menerima pertemanan Instagram. Ia lanjut kepoin Instagram ayahnya sampai mereka tiba di rumah ayah Nami. Lalu detektif Jiman memberikan kartu namanya. Ia mau Nami menghubungi di kala genting. Nami menuliskan sesuatu sambil bilang akan mengirimi pesan di setiap waktu. Kalau nggak kirim pesan, berarti ada sesuatu yang terjadi.
Ia juga menunjukkan tulisan dan mereka paham, memintanya mengabari lewat pesan. Masuk ke dalam, Nami ngecek ayahnya. Mengira tidur, Nami ke kamarnya, lalu bermain ponsel dan chat masuk dari Junyong. Junyong minta Nami telepon nomor barunya dan terdengarlah suara dering ponsel di atap. Lari kembali ke kamar ayahnya, Nami sadar ayahnya hilang. Berusaha menghubungi detektif Jiman, HP bergerak sendiri dan memotret wajah takutnya. Suara ayahnya terdengar dari luar, berusaha keluar dengan membawa barang untuk melindungi diri. Nami masih mencari sumber suara, yang rupanya itu rekaman percakapan mereka. Sebuah ponsel terlihat. Dalam perjalanannya ke kantor, mereka dapat panggilan. Balik ke Nami, ia tanya keberadaan ayahnya. Junyong menunjukkan video. Teman detektif Jiman juga bilang kalau polisi berhasil menemukan Junyong, di mana Junyong kesal ke Nami karena merusak semua aksi yang sudah dilakukan. Nami minta ayahnya dilepaskan dan ia akan melakukan apa yang Junyong mau. Junyong minta Nami mengirim pesan ke detektif Jiman seperti yang diobrolkannya sebelum masuk rumah, di mana detektif Jiman masih tersambung sama polisi bagian divisi orang hilang mengabarkan kalau Junyong sudah mati setahun yang lalu. Bersamaan dengan pesan yang masuk dari Nami, yang isi pesannya bisa dilihat juga sama Junyong. Selesai mengirim pesan, ponsel diminta. Nami tanya alasan Junyong menghancurkan hidupnya. Dijawab santai kalau ia menemukan ponsel yang tertinggal. Junyong mau tahu seberapa penting ponsel itu dan akan menuntaskan pemilik ponsel kalau selama 24 jam gak ada yang menghubungi. Paham Nami bersiap dengan pisau kecilnya, Junyong memberikan pilihan untuk membunuhnya atau lari selagi bisa. Nami jadi bilang kalau ia mau ketemu ayahnya aja dan akan membebaskan Junyong. Junyong masuk ke kamar mandi, Nami mendekat dengan alat. Melihat pintu yang sedikit terbuka, Nami lihat ayahnya tak berdaya. Tahu ayahnya terancam, Nami jadi ngalah. Ia rela melakukan apapun yang Junyong perintah. Dengan segala ancaman, Nami nurut. Junyong jadi mengikatnya, mengingatkan kalau sudah memberikan kesempatan untuk membunuhnya tapi malah enggan. Junyong rasa yang dilakukan benar karena itu pilihan Nami. Nami jadi minta Junyong menepati janjinya. Junyong bilang ia akan menepati janjinya, tapi di ponsel itu nggak ada pesan masuk selama 24 jam. Nami histeris lihat ayahnya yang disiksa. Nami marah, berteriak, mengumpat akan membunuh Junyong. Kemudian Nami minta maaf, ia tahu ia salah. Ia minta ayahnya dilepaskan dan akan menuruti perintah. Dengan senang, Junyong jadi ingin membunuh Nami. Dimasukkan ke dalam bathtub, Nami ditenggelamkan bersama ayah. Kebahagiaannya terpancar, foto diambil, lalu dijadikan profil di ponsel itu. Lihat kartu nama detektif Jiman tergeletak, Junyong baru tahu, ternyata Nami nggak akan kirim pesan, ia hanya akan menelepon. Sadar teman detektif Jiman masuk ke rumah dan mencoba hati-hati melangkah, Junyong berusaha melukai, tapi pistol menghentikannya. Memanggil detektif Jiman dengan sebutan ayah, Junyong jadi dipukul keras. Teman detektif Jiman juga lihat tangan terikat, di mana Nami dan ayahnya tenggelam, dengan cepat berusaha menyelamatkan, bersamaan dengan Junyong yang berhasil terikat. Ke Nami, ia mulai sadar lihat ayahnya yang sekarat. Detektif Jiman masih mempertanyakan keberadaan anaknya. Mengecek data yang ada, rupanya anak detektif Jiman adalah korban pertama. Di situ tertulis angka 0. Nah, jadi setelah Junyong asli meninggal, ia menggunakan nama Junyong untuk identitasnya. Ada di tahap putus asa, pistol juga mulai dikerahkan. Junyong palsu cuma minta maaf, ia akan bertanggung jawab secara hukum. Nami mendengarnya. Melihat wajah psikopat yang membuatnya keluar. Mendekat dengan amarahnya, ia merebut pistol, meletuskan 2 kali. Detektif Jiman ambil alih pistolnya, melihat Nami yang penuh dendam. Balik ke kamar mandi, ia lihat ayahnya udah sadar. Tangis haru tentu pecah. Banyak juga media yang berkumpul untuk mengambil gambar. Semua bukti ponsel juga terkumpul, di mana gadis cantik mengirimi pesan untuk bertemu. Setelah kejadian itu, berita tersebar sangat cepat, di mana identitas asli pembunuh belum diketahui sampai sekarang. Pihak kepolisian akan mengusut lebih jauh tentang pelaku setelah pulih dari komanya, bersamaan dengan orang yang mengirimi pesan kalau ia menemukan Nami. Dari sana, Nami jadi nggak tenang, merasa hidupnya terus dipantau. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film Unlock. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, salam sepenggal kata kita. Bye.